kalau Mbak Tejo. Aku mau nanya itu ini sebagai anggota DPR atau sebagai Ahmad Dhani? Dua-duanya lah. Anggota Dewan, musisi, seorang ayah. Tapi kalau kali ini sebagai seorang ayah. Berarti aku nggak boleh panggil Dan atau Pak gitu. Boleh lah. Gini Dan, soalnya kalau DPR kan harus Pak Dhani gitu. Ada mendua soal perlindungan anak, soal penampilan itu Mbak Sani. Beberapa temanku nggak apa-apa, cucunya atau anaknya dipasang gitu. Tapi beberapa harus ditempel pakai tanda love di matanya, pokoknya diblurrin. Nah kalau misalkan Raffi atau Jojo Suherman diobok-obok itu anaknya ditampilin, difoto di Instagram. Nah Dhani menganut yang mana ini? Kalau soal nampilin, kalau feelingku lah ya Mbak Sani, sepanjang orang tuanya oke, misalkan cucuku orang tuanya oke, gitu. Terus aku sendiri ya oke, nggak apa-apa kalau menurut. Kan di atas undang-undang, di bawah undang-undang itu kan ada nilai kan, value kan. Ada beberapa teman-teman artis saya juga yang sampai sekarang tidak pernah menampilkan anaknya di dalam video maupun foto. Bahkan kita nggak tahu anaknya mukanya seperti apa sih gitu. Itu kan masalah value dan masalah nilai ya. Kalau saya lebih terbuka, boleh-boleh aja gitu. Cuman memang dalam undang-undang memang memasang foto anak orang lain itu ya nggak boleh, harus izin ayahnya dong. Gitu loh. Kalau ayahnya sendiri nggak ada masalah, tapi di dalam YouTube pun kalau kita membuat video tentang anak kita dalam YouTube, itu di YouTube pun nggak ada royalty, nggak ada AdSense-nya. Tapi sekarang kan semua konten itu, apalagi yang itu kontennya public figure artinya dalam tanda kutip itu ada kepemilikan publik, seolah-olah tidak ada privacy. Semua juga banyak yang memakai foto keluarga, anak, orang-orang tertentu untuk jadi konten mereka, Mas. Itu bukankah hal yang biasa menjadi bagian dari resiko ya, public itu value tadi kan, value. Kalau itu anak saya ya otomatis itu kan hak saya kan, misalnya kan. Saya mau bawa anak saya ke luar negeri juga selama saya masih bawa suratnya. Misalnya kita bawa anak usia seperti Safia ke luar negeri, saya tetap bawa akte kelahiran dan kartu keluarga. Sampai kan itu kan ketat kan. Artinya kepemilikan terhadap anak itu kuat. Jadi kalau anak saya dipakai orang lain untuk kontennya mereka segala macam ya tentunya harus izin orang tua dulu seharusnya gitu. Terus kalau soal bullying gimana Dan? Aku gini ya sebagai dalang ya, tokoh-tokoh besar di wayang itu justru yang dibully sejak anak-anak. Wisang Geni di bawah umur dicemplung kawah dari di muka, yang lain-lain. Nah dari bullying itu enggak gimana? Jadi begini Mas Sujiwo Tejo. Jadi dunia kan sudah beda sama dulu ya. Dulu menikah itu kalau di Islam sampai sekarang pun masih syaratnya sudah mens, boleh dinikahin. Tapi kalau sekarang kan nggak boleh karena ada hukum positif kan. Ya, sekarang kan termasuk undang-undang perlindungan anak kan hukum positif. Jadi ya yang dulu boleh ya sekarang bisa nggak boleh. Bahkan saya pernah kaget tahun 10 tahun yang lalu mungkin kalau ada seorang suami melarang istrinya bekerja, itu pidana. Jadi banyak hal-hal undang-undang yang sebenarnya harus kita banyak pahami. Berbeda sama dulu. Dulu kan kita kan nggak mungkin ya. Suami kan rasanya kan raja. Istri kan nggak boleh kerja, boleh. Sekarang istri nggak boleh kerja oleh suami, itu undang-undangnya suaminya bisa dituntut, bisa kena pidana ketika melarang istrinya bekerja. Oke, kalau sekarang pada kasus Dhani, ketika Safia dibilang ibunya seperti itu yang kau katakan tadi, apakah itu kalau dari sisi aku nggak membuat Safia justru makin tegar, makin berkembang dengan dihantam tembok, dihantam apa gitu? Ya itu sisi baiknya, itu sisi baiknya, Tapi kalau saya ngikutin seperti Mbak Tejo, nanti ini akan menjadi pembiaran. Nanti anak-anak lain juga akan seperti itu. Gitu. Nah, tunggu. Sebelum Bang Hensat akan mengajukan pertanyaan, tahan dulu. Kita akan jeda dulu. Sesaat lagi Q&A masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh